Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita memulai dengan doa, karena di setiap kegiatan pun apa yang kita lakukan, kita sebaiknya berdoa biar diridhoi oleh Allah. Apalagi perihal tentang menuntut ilmu, kita wajib berdoa setelah dan sesudahnya ya. Oke. Untuk yang memimpin doa silakan Akbar. Doa Akbar, silakan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Setelah kita doa, kita absen dulu ya anak-anakku sekalian. Pertama Akbar ada Akbar. Hadir Pak. Hadir. Dan itu Alifah Sekar Anissa. Hadir. Alifah Sekar Anissa mana? Hadir. Dan terakhir Resi ada Resi. Hadir, Pak. Itu namanya Resi. Oke, kita langsung kepada materi pembelajaran. Bahwasanya di minggu ini kita belajar tentang akidah alam pada pembahasan pengertian ilmu kalam. Ya, mungkin di sini banyak belum tahu kan apa itu ilmu kalam, kayak mana pengertiannya, siapa baik pemikirnya, ya kan. Nah, di sini kita bahas, kita kupas secara menyeluruh. Oke, jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuki materi lebih dalam, yaitu pengertian. Di pengertian itu pasti membahas tentang apa sih kalau ilmu kalam itu kan. Nah, jadi Bapak sampaikan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai akidah dengan memakai pendekatan logika. Jadi ilmu ini ya kan disampaikan dengan cara berpikir secara logika. Artinya apa yang disampaikan itu masuk logika, ya kan? Nah, itu yang dinamakan ilmu kalam. Nah, dan pembahasan dari ilmu kalam adalah pembahasannya tentang pokok-pokok agama Islam. Nah, ya kan? Yang menjadi perdebatan itu tentang perihal yang hukum-hukum maupun ibarat itu perbuatan-perbuatan itu menjadi pokok pembahasan dalam ilmu kalam. Nah, setelah pengertian pasti kenapa sih ilmu kalam ini ada, kenapa sih ilmu kalam ini bisa ada kan? Itu yang pasti anak-anak tanyakan, itu yang pasti anak-anak ingin tahu bahwasannya ilmu kalam adalah ini ilmu yang diawali tadi sudah disampaikan, ilmu ini bersifat logis atau logika. Berarti para pemikir berpikiran bahwasanya seperti ini. Contohnya ibarat itu tentang dosa itu apa sih yang dikategorikan dosa, apa sih yang membuat itu dikatakan dosa. Nah, itu proses pemikiran dalam ilmu kalam itu dikatakan. Nah, dan awal pemikiran ini muncul di saat dinasti Abbasiyah. Bahwasanya di dalam dinasti Abbasiyah itu banyak pemikir-pemikir, orang-orang soleh yang pemikirannya memang mumpuni, dan di situ dia mampu ya meletakkan logika dan membahas tentang agama secara mendalam dengan memakai logika dan dengan berdasarkan dalil dan hadis. Nah, dan berlanjut lagi di saat sejarah ini, setelah terbunuhnya ini Khalifah
ketiga, khalifah ketiga siapa? Khalifah. Oh iya betul. Siapa khalifah ketiga yang mati ya Khalifah? Siapa? Nggak tahu Pak. Nah, tidak tahu. Harus ketahui bahwasanya khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Yang kedua siapa? Umar. Nah, yang ketiga Utsman. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah 4 pemimpin dalam periode Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, saat setelah meninggalnya Utsman bin Affan, nah, kenapa Utsman bin Affan bukan mati. Bahasa kalau mati itu lebih seperti sadis yang meninggal, karena kalau khalifah itu dibunuh, ya, berarti banyak yang tidak pro pada dia. Bukan saja banyak tidak pro, berarti ada sebagian kelompok yang tidak suka. Itulah kenapa dia dibunuh, ya kan? Nah, kita lanjutkan lagi ke materi bahwasanya pemikir-pemikir dalam ilmu kalam itu dibedakan nih, ya kan? Tadi secara logika nih berpikirnya, dan berpikiran secara logika ini masih dibahas lagi menjadi dua, yaitu berpikiran secara tradisionalis, ya, atau yang ibarat itu pemikiran lama lah, tradisionalis. Dan yang kedua itu pemikiran secara tradisional apa? Oke, modernis Modern. Modern, Pak. Modern. Nah, bisa juga diterima kalau pemikiran modern enggak? Nah, dan di sini ya kita ketahui dulu bahwasanya para pemikir ini, ya, orang-orang yang pintar dalam artian apa nanti, maka dia punya pemikiran bahwasanya misalkan dosa itu seperti ini loh, bagi yang berbuat dosa, bagi yang melakukan ibadat zina, seperti ini loh hukumannya. Itu hukuman secara Al-Quran tertulis, ya. Dan itu setelah pembagian itu kita harus tahu juga, ya, bahwasanya di ilmu kalam ini pada pembahasan selanjutnya mengenai aliran-aliran. Nah, itu nanti dibahas di minggu depan, dan hari ini kita berfokus pada pembahasan yaitu tentang pengertian dari ilmu kalam. Nah, setelah pemikir tadi kita merujuk lagi pada lahirnya ilmu kalam ini, ya. Lahirnya ilmu kalam ini atas perbedaan sebuah penafsiran mengenai ketuhanan dan permasalahan tentang dosa besar. Nah, misalkan nih ada sekelompok orang kan mengkaji bahwasanya kita berbuat dosa itu setelah melakukan itu langsung ibarat itu bisa masuk neraka atau tidak, itu yang dibahas, ya kan. Kalau hukum melakukan dosa, yaitu tidak boleh melakukan dosa. Dan di sini, ya, para pemikir itu sangat saling berdebat perihal kepemikiran secara logikanya. Nah, ilmu kalam tetap diperlukan sebagai hal yang sentral di dalam Islam, karena konteksnya Islam, pembahasan tentang akidah Islamia dan tentang hukum-hukum itu memang sudah ada dasarnya. Dan di sini para pemikir mengupas lagi apa sih setelah ini kan akibat, sebab dan akibatnya. Nah, dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode dan materi dalam keberadaan ilmu kalam, ya. Ilmu kalam ini bukan hal yang terlarang, ya, karena jikalau hari ini kita berpacu dalam segi pemikiran, berarti kita berusaha untuk
memikirkan hal-hal yang baik untuk kedepannya. Dan itu pada zaman para mutakalim memang tidak harus mengulang dan memperdebatkan masalah-masalah yang dimunculkan oleh para mutakalim zaman klasik. Berarti di saat dulu itu memang ada para mutakalim yang memang pemikirannya secara tradisionalis, dan pada sekarang pun ada mutakalim yang pemikirannya secara modernis. Nah, jadi pembahasan yang dibahas oleh para mutakalim secara modernis tidak membahas lagi tentang pemikiran para mutakalim yang secara tradisionalis. Nah, yang paling penting adalah kita harus mampu menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan kekinian umat dalam perspektif akidah. Nah, berarti misalkan ada pertanyaan nih, gimana nih hukum seperti meminum khamar kan, di saat dulu itu belum haram khamar kan, dan sekarang sudah ibarat dikategorikan hal yang haram karena dapat memabukkan. Dulu orang masih meminum khamar pada masa dulu dan tidak ada hukum ibarat itu haram. Setelah diharamkan, ya ceritanya itu di saat ada sahabat Rasulullah minum khamar, dan akibat meminum khamar itu beliau di saat sholat kacau sholatnya. Nah, makanya diharamkan. Dan sekarang misalkan anak-anak pun tahu kayak Amer ya kan, Amer itu halal haram Alifah? Haram Pak. Jangan pula dibilang halal lagi jadi minuman sehari-hari. Ya lagi dibilang sirum marjan itu Amer, pakai gak tahu Amer itu yang mana kan? Amer itu anggur merah. Tapi Memabukkan ya Pak. mabuk lah minumnya be. Karena mabuk, kalau kita sudah mabuk itu berarti kita bakal berbuat di luar kontrol kepala kita. Kita tidak tahu lagi setelah itu kita nak ngapain kan, hilang kendali gitu bahasanya kan. Nah, makanya tidak boleh sampai hari ini bahwasanya seperti narkoba pun tidak boleh. Itu hal-hal yang ibarat itu dapat memberikan efek negatif pada diri kita masing-masing. Jadi seperti Alifah nih kan, misalkan saya katakan narkoba itu halal, salah saya kan? Iya. Nah, jadi menurut Alifah tuh boleh-boleh saja kan mengkonsumsi narkoba, bahwasanya sebenarnya tidak boleh kan. Narkoba itu narkotika dan obat-obatan. Nah, itulah mungkin pengertiannya kan. Iya Pak. Untuk medis. Nah, disalahgunakan, itulah akibat penyalahgunaan itu menimbulkan efek negatif, ya. Kasih ketahui bahwasanya kalau kita membuat ini penyalahgunaan terhadap sesuatu itu bakal efeknya negatif. Dan nih para pemikir di saat perkembangan ilmu kalam, yaitu ada misalnya Al-Farabi. Nah, siapa sih yang kenal dengan Al-Farabi, Ibnu Khaldun, kan orang banyak yang kenal. Dan hari ini banyak ilmu pengetahuan dan seperti penemuan-penemuan itu sebelumnya memang telah ditemukan oleh orang-orang Islam pada zamannya, tapi ya, orang-orang Barat mengklaim bahwasanya saya telah menemukan ini loh, saya telah berhasil menciptakan ini. Padahal sebelumnya memang sudah ditemukan. Itulah mengapa dikatakan bahwasanya dulu Islam itu pernah menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan. Nah, jikalau kita hari ini ya tidak pintar dalam hal agama, atau tidak payah mau pintar dalam segi ilmu pengetahuan, karena agama itu mendukung untuk kita berpikiran secara logika dan berpikiran secara sistematis. Nah, jadi Al-Farabi dan Ibnu Khaldun itu sangat berperan dalam perkembangan ilmu kalam, ya, harus diketahui itu. Nah, ilmu kalam ini membahas tentang keislaman,
jelas lah kan. Ini saja konteksnya tentang Islam, bahas tentang keislaman, akidah, dan pembahasan tentang argumen-argumen rasional yang tentu saja ini diperdebatkan oleh orang-orang yang memang secara berpikir dia mampu. Jangan misalkan hari ini kita membahas materi yang kita tidak ketahui kan, tapi kita berusaha untuk membahas, ya kita pasti tidak tahu gimana penyelesaiannya kan. Nah, ibarat tuh kalau kita berdebat tuh berdebatlah sama orang kita. Kalau berdebat sama orang bodoh, sama dengan indah. Ada Alifah. Iya Pak, betul Pak. Misalkan Alifah dan Resi berdebat, ini sama-sama bengak nih berdua nih kan. Nah, tipunya pembahasan mereka ini tidak ada berujung. Ya jelas tidak ada berujung karena mereka tidak tahu dasar dari apa yang mereka bicarakan. Nah itulah kalau kita membahas perdebatan itu kita harus mengetahui materinya dulu ya. Misalkan diskusi nih Alifah dan Resi, saling berdebat, saling tanya jawab, ya kan? Tapi apa yang ditanyakan dan dijawabkan itu sama-sama tidak tahu. Jadi nyimpang ke sana sini ya. Nah, jadi itulah tentang pembahasan ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu tetap diperlukan sebagai sentral kita dalam umat Islam, bahwasanya ini loh pemikiran-pemikiran orang terdahulu, ini loh apa-apa saja yang pernah disampaikan oleh para filsuf di dalam Islam. Di barat pun ada filsuf seperti Socrates, Aristoteles, itu banyak lagi kan. Dan ilmu kalam ini jangan dilihat dari sejarah awal keberadaan yang lebih berperan membela akidah Islamiyah di hadapan orang-orang yang menentang dan mengingkarinya, dan untuk menanamkan akidah yang kuat di kalangan umat. Jadi misalkan nih ada perdebatan perihal perbuatan dosa ya kan, misalkan Alifah kali pensil Resi itu perbuatan dosa kan, bahwasanya pendapat ini mengatakan kalau dosa itu masuk neraka nanti kan. Nah ada juga para pemikir yang berpendapat misalkan berbuat dosa seperti tadi ya belum tentu menjadi dirinya masuk neraka, belum tentu. Itu masih bisa dimaafkan kalau dia bertobat. Kalau pula sempat bertobat Alifahnya kan, kalau pula Resinya memaafkan. Nah, ya. Jadi Bapak tulis saja ya. Jadi dari pengertian tadi bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu kalam ilmu yang membahas mengenai akidah. Tidak ditulis nih ayo, yang ini dan ayo. Ya Jangan Pak. tengok, oke.
capek nih bawa dari tadi. Ya Pak. Nah, jadi setelah apa yang Bapak sampaikan, mungkin ada pertanyaan lah. Misalkan dari tadi Bapak nih membahas tentang pengertian terus Pak. Contohnya apa Pak? Misalkan ada? Ya Pak, coba Pak contohnya sedikit Pak. Contohnya kan tadi Bapak membahas tentang ilmu kalam, para pemikir, dan masalah perdebatan dan contoh ya. Contohnya misalkan nih, pada hari ini kita memang materinya tentang pengertian ilmu kalam, dan kalau membahas tentang contoh ya, misalkan nih sebenarnya ini pembahasan untuk minggu depan atau seterusnya, tapi tidak apa Bapak sampaikan di sini kan, Ya, Pak. agar di saat kita membahas minggu depan anak-anak sudah ada inilah apa nih ibarat tuh Gambaran. Nah, ya, gambaran tentang materi untuk selanjutnya. Misalkan gini ya, menurut ini kaum Syiah ada bahwasanya yang menjadi nabi itu seharusnya ini Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan begitu? Mereka berpandangan bahwasanya Ali lah yang memang harus menjadi rasul, karena berdasarkan nasab pun Muhammad itu di bawah Ali. Muhammad itu memang di bawah Ali kan? Ali itu memang pamannya. Nah, mungkin kata orang-orang Syiah ini kan Jibril tuh salah ngasih wahyu, aturannya ke Ali dibaginya ke Muhammad. Nah, dan pandangan kita secara Islamis beda. Yang namanya Jibril itu mungkin salah ngasih wahyu beda. Jibril ini bukan murid JNT maupun JNT kan? Iya, Pak. Segala alamat betul atau? Betul. Nah, tidak logis. Nah, jadi itu contoh yang pertama. Jadi kita sebaiknya harus inilah ya, memahami bahwa pandangan-pandangan itu walaupun berbeda itu boleh, tapi memang pada porsinya masing-masing ya. Nah, jadi tadi telah sampaikan misalnya contohnya tadi ini misalkan Jibril salah ngasih wahyu itu kan, itu contoh sebenarnya untuk pembahasan materi minggu depan. Tidak pernah ada dikasih bocoran dikit. Nah, mungkin
mungkin kita mengingat waktu sudah jam berapa ini ya? Wah, sudah mau main ini kan? Sudah Bapak akhiri. Tapi sebelum itu kita ucapkan bersama-sama hamdalah ya. Kita ucapkan hamdalah sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.